pada dasarnya manusia itu tidak ada yang tidak pernah ngompol ya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang usia 2 tahun masih ngompol, apakah normal seperti itu ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman yang sama cara menghadapi anak-anak mengompol gitu ya. Nah, ini sekilas tentang anatomi ginjal. Jadi ginjal kita ini ada dua. Yang ini ada di ginjal kiri dan ginjal kanan. Letak ginjal kanan itu lebih rendah karena ada hati ya, ada organ hati yang menekan ke ginjal sebelah kanan. Jadi makanya ginjal kanan itu lebih rendah letaknya dibanding ginjal kiri. Ini ada gambaran ginjal orang dewasa. Ini ada saluran ginjal kanan, ada selaput perut, dan kandung kemih atau tempatnya urin kita tertampung di sana, yaitu namanya kandung kemih. Nah, ini ada sistem perkemihan atau gimana. Sistem perkemihan ini suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh maka akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Nah, itu disebut dengan air kemih. Susunan sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal ya, tadi kiri dan kanan. Yang kanan letaknya lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Kedua ginjal ini menghasilkan urin dan dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan dan satu uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal terletak pada dinding posterior atau dinding belakang bagian perut. Pada kedua sisi vertebra atau tulang belakang ini pada antara ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga. Jadi bentuk ginjal kita itu seperti biji kacang yang terletak di dinding belakang rongga perut setinggi ruas-ruas tulang pinggang sebelah atas. Jadi kalau misalkan ginjal dewasa dan ginjal anak-anak tentunya berbeda ya ukurannya. Nah, ginjal kanan sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter atau hati yang besar, jadi menekan ke ginjal sebelah kanan. Nah, fungsi ginjal kita ini ternyata sangat penting dalam tubuh. Ya, kalau misalkan sering kan mendengar ada orang yang cuci darah. Itu karena apa? Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, fungsi ginjal ini adalah serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. Komposisi air urin kita ini ternyata 95%-nya adalah air. Ya, jadi zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak dan kreatinin, dan tadi adanya elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat dan sulfat, ada pigmen, ada toksin dan hormon, semuanya zat-zat sisa nitrogen itu dibuang atau dikeluarkan melalui air kemih. Ini pusat saraf keinginan untuk buang air kecil berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Jadi hasrat kita ingin buang air kecil ini adanya di otak dan tulang belakang. Jadi kalau misalkan kita ada keinginan untuk buang air kecil, berarti adanya sinkronisasi antara kandung kemih yang sudah mulai penuh dan otak kita di tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali tetap pengontrolan dapat dipelajari atau dilatih. Jadi sebetulnya kalau misalkan nanti kita belajar di slide berikutnya. Sistem saraf simpatis ini fungsinya adalah sebagai impuls penghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna. Jadi
otot-otot dextrorelax ini dan sphincter interna kontriksi atau mengerut. Kalau misalkan ada sinyal ketika dari vesika urinaria atau kandung kencing kita sudah penuh, maka mengirim sinyal ke otak, udah penuh nih air urin di penampungan terakhir, kasarnya seperti itu. Nanti otak akan memberikan sinyal ke alat kelamin kita untuk membuka saluran perkemihan seperti itu. Sifat fisis air kemih ini, jumlah ekskresi dalam 24 jam tergantung dari pemasukan kita, dari intake-nya, apa yang diminum, jumlah cairan, dan faktor lainnya. Misalkan sehari ini banyak minum, otomatis banyak kencing, seperti itu ya. Nah, warnanya yang normal itu adalah bening atau kuning muda. Nah, kalau dibiarkan, warnanya akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan atau diet obat-obatan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lagi sehat tapi minum vitamin C misalkan, kuning air urinnya jadi kuning banget. Nah, biasanya kita panik, atau enggak minum obat-obatan tertentu terus urinnya jadi merah, kita langsung panik. Itu kenapa? Padahal nggak apa-apa, itu normal efek obat. Biasanya obat-obatan itu yang tidak terserap oleh ginjal seperti itu. Jadi warnanya akan dikeluarkan seperti semula warna obat tersebut. Jadi bau khas dari air kemih itu jika dibiarkan lama itu akan berbau amoniak. Makanya tidak dianjurkan untuk kita menahan air kencing. Berat jenisnya 1015 sampai 1020, reaksi asam, tapi lama-lama akan menjadi alkalis. Tapi tergantung dari jenis dietnya. Kalau misalkan pasiennya orang tersebut misalkan vegetarian, sering banyak makan sayur akan menyebabkan alkalis. Dan sedangkan kalau misalkan pasiennya sering banget yang dikonsumsinya lebih banyak protein, maka urinnya akan bisa menyebabkan asam. Ya. Itu sekilas tentang perkemihan. Masih mengompol, apakah normal? Mengompol atau enuresis adalah kondisi terjadi ketika urin keluar tanpa disadari. Kebiasaan ini biasanya terjadi pada anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Pada dasarnya, kebiasaan mengompol saat tidur pada anak-anak merupakan hal yang wajar, karena pada anak-anak atau bayi belum memiliki refleks berkemih seperti orang dewasa. Nah, seringkali menjadi kekhawatiran nih bagi ibu-ibu karena dapat mempengaruhi kenyamanan tidur anak. Terus apakah nanti ibu juga suka bertanya-tanya, ini normal nggak ya masih umur 2 tahun masih ngompol gitu, seperti itu. Nah, ibu-ibu biasanya galau atau menjadi kekhawatiran anaknya perkembangannya seperti apa gitu. Apalagi melihat 2 tahun lebih masih ngompol. Tentunya ini akan menyebabkan kenyamanan tidur anak serta perkembangan kemandirian mereka dalam hal pengendalian buang air kecil. Tapi secara umum, sebelum menginjak usia 5 tahun, kebiasaan mengompol pada anak masih bisa dianggap normal. Bahkan bukan tidak mungkin kebiasaan ini berhenti pada saat anak usia 3-4 tahun. Jadi tergantung anak atau pendidikan toilet training yang ada di keluarga. Sejak menginjak usia 3 tahun, tubuh anak mulai menghasilkan hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi untuk menghambat pembuangan cairan dalam tubuh bentuk urin. Karena itu, kebiasaan mengompol tersebut biasanya akan membaik secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kalau misalkan usia anak masih 1-2 tahun, masih ngompol, itu masih dikatakan normal dan wajar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ayah bunda mau melatih anaknya usia berapa sih mulai diarahkan atau dilepas pampers, dianjurkan dari umur 1,5 tahun atau 18 bulan sampai 24 bulan sudah boleh diajarkan toilet training. Nah, ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengompol pada anak dikatakan tidak normal ketika terjadi secara terus-menerus dan menetap meski setelah usia berada di atas 5 tahun. Nah, dikatakan abnormal atau tidak normal itu ketika di atas 5 tahun udah mau PAUD, udah mau TK, masih ngompol. Nah, ini menurut pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kondisi seperti ini perlu segera diketahui penyebabnya.
Jadi supaya diberikan penanganan yang tepat karena berisiko menurunkan rasa percaya diri hingga memicu stres pada anak. Nah ini kembali lagi ya, kalau misalkan usia 5 tahun masih ngompol, ini segera Bapak Ibu atau Ayah Bunda untuk konsultasi dengan dokter anak ya, supaya dicari penyebabnya, apakah ada gangguan hormon atau ada gangguan-gangguan lainnya seperti misalkan penyakit diabetes. Nah, mungkin kenapa sih kok ada anak bayi yang diabetes? Ada Bapak Ibu ya. Biasanya disebabkan karena bawaan si anak tersebut, organ pankreasnya tidak bisa menghasilkan apa namanya insulin dengan normal. Jadi makanya bukan yang diabetes itu bukan hanya milik orang tua, tapi ada juga yang dari sejak lahir sudah memiliki penyakit diabetes mellitus. Itu adalah karena kegagalan organ tubuh untuk menghasilkan insulin. Si pankreasnya gagal. Ini penyebab anak ngompol. Mengompol merupakan tanda bahwa anak masih belum bisa mengendalikan fungsi-fungsi tubuhnya dengan baik. Hal ini dikarenakan menahan dan mengeluarkan urin turut melibatkan koordinasi dari berbagai organ tubuh seperti otot di sekitar apa namanya vesika urinaria atau kandung kemih, sistem saraf tadi ya yang ada di belakang otak, saraf simpatis. Tapi pada dasarnya fungsi-fungsi organ tubuh tersebut akan berkembang seiring dengan pertumbuhan usia.